Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa, maka keduanya berangkat, yaitu Nabi Khadir dan Nabi Musa. Hatta idza laqiya, sehingga ketika mereka bertemu ghulaman, seorang anak laki-laki, yang anak itu lagi bermain dengan teman-temannya. Faqatalahu, maka Nabi Khadir membunuh anak itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Khadir membawa anak itu kemudian dimiringkan dan disembelih. Sebagian lagi riwayat bahwa anak itu dipuntir kepalanya, dicabut begitu kepalanya sehingga lepas dari tubuhnya. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa anak itu dibenturkan kepalanya ke tembok sehingga kepalanya pecah mati seketika. Banyak cara membunuhnya itu. Qala, berkata Nabi Musa, aqaltalta, apakah engkau membunuh nafsan seseorang anak zakiyatan yang masih bersih, bi ghairi nafsin, tanpa membunuh orang lain. Dia tidak tanpa sebab membunuh orang lain. Anak yang masih bersih, tidak pernah berbuat dosa, lah kok kamu bunuh? Bagaimana ini? Laqad ji'ta, sungguh engkau telah datang, laqad ji'ta, sungguh engkau telah datang telah melakukan syai'an, perkara nukron yang mungkar. Kamu telah melakukan perkara yang mungkar. Qala, berkata Nabi Khadir, alam akul, tidaklah aku berkata, laka, kepada kamu, innaka, sungguhnya engkau, lang tastati'a, sekali-kali tidak akan mampu, ma'i, bersama aku, sabron, sabar. Ini ditambahi, ada tambahan laka. Sebelumnya qala alam akul innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Yang di sini qala alam akul laka innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Menunjukkan yang ini tidak ada alasan sama sekali. Panjang yang dibuat oleh Nabi Musa itu ya sengaja, bukan karena lupa, bukan, tapi adalah sengaja karena sudah tidak kuat melihat kejadian yang sangat besar, yaitu pembunuhan. Karena pembunuhan ini dosa besar, apalagi membunuh anak kecil yang sama sekali tidak berdosa. Qala, berkata Nabi Musa, in sa'altuka, bila mana aku bertanya kepada engkau, an syai'in, dari sesuatu, ba'daha, setelah kali yang ini, yang kedua ini, wala tusahibni, maka janganlah engkau biarkan aku berguru kepadamu. Qad balagta, sungguh engkau telah nyampe, milladunni, dari sisiku, dariku, uzran, alasan untuk memisahkan aku dari engkau. Jadi Nabi Musa sendiri berkata, aku ini sudah 2 kali kok terus bertanya terus, melanggar terus aturan yang telah ditetapkan oleh guru. Maka begitu yang kedua kali beliau mengatakan, sekali lagi sudah, jangan terima aku dari murid, jadi murid. Sekali lagi aku kok masih bertanya lagi, maka jangan terima aku dari jadi murid. Kelihatannya memang gak cocok aku ini dijadikan sebagai murid. Fangtalaqa, maka mereka berdua berangkat, hatta idza ataya. Jadi kalau dari ini kita difahami bahwa seorang murid ini mesti punya adab-adab dari awal. Jadi pertama kali harus punya, yaitu sopan santun. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Jadi merengek-rengek minta dijadikan murid. Jadi itu betul-betul ada tolab pengen jadi seorang murid.
Kemudian yang kedua kali, seorang murid ini tidak boleh usul ingkar kepada amalan gurunya, karena ingkar nanti jadi buyar, tidak jadi murid lagi, jadi guru akhirnya, karena membetulkan gurunya. Murid itu kan pengen berguru, mengambil suatu ilmu dari gurunya. Tapi kalau dia ini sudah merasa lebih pintar dari gurunya, akhirnya ya ilmu tidak mengalir kepada perkara yang lebih tinggi, wong dia merasa lebih tinggi. Makanya orang sombong itu tidak akan dapat faedah apa-apa. Makanya Imam Bukhari itu diminta oleh Raja Bukhara dulu supaya ngajar anaknya itu, supaya di istana sana datang ngajari. Imam Bukhari bilang enggak begitu caranya. Supaya ilmu itu mengalir, itu masih anakmu yang datang ke sini. Jadi ilmu ini akan mengalir kepada orang yang tawadhu. Orang sombong tidak akan bisa dapat ilmu. Hanya kepada orang yang tawadhu saja. Man lam yaduk ta'adallatat ta'allum lam yaduk izzatal ilm. Barang siapa tidak merasakan hina ketika belajar, maka dia tidak akan merasakan mulia, kemuliaan ilmu. Kemudian di sini ini juga kata-kata Nabi Musa yang mengatakan satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Itu menyatakan bahwa seorang murid ini seharusnya masih sabar dan selalu taat, tidak mendurhakai gurunya, tidak mendurhakai perintah gurunya. Diperintah apa saja didengarkan, sabar, taat. Nah, kemudian tadi saya teruskan itu tidak ingkar, tidak ingkar, tidak lupa, tidak ingkar, tidak usul, tambah lagi. Tidak lupa, tidak ingkar, tidak usul. Yang pertama kali lupa di sini ini karena apa? Karena kurang sungguh-sungguh, kurang perhatian. Ingkar dia merasa dia itu lebih tahu daripada gurunya, makanya itu mengingkari amalan gurunya. Yang ketiga ini usul pun juga nggak boleh. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni 'udhra. Fantalaqa, maka keduanya berangkat. Hatta idza ataya, ketika keduanya sudah nyampe ahla qaryatin, penduduk kampung, dikatakan itu adalah kampung Antakya. Istad'ama, maka keduanya minta makan ahlaha, penduduk kampung itu. Fa'aba, maka penduduk kampung itu tidak mau ayyudayyifuhuma, untuk menerima mereka berdua sebagai tamu. Wajada, maka mereka berdua menemukan fiha, di dalam qaryah, jidaran, tembok yang tinggi. Dikatakan sampai tingginya tembok itu sampai 100 zira, tinggi sekali ya Allah, 100 zira. Yuri, itu yang tembok itu akan yang qadha, untuk ambruk, akan ambruk. Wa aqamahu, maka Nabi Khadir mendirikan tembok itu lagi. Qala, berkata Nabi Musa, lau syi'ta, hendaknya engkau, latakhadda, mengambil, alaihi, atas pendirian tembok ini, ajron, upah. Kita ini kan jo lapar, minta upah lah, sudah didirikan temboknya. Loh, lah kok malah usul? Nggak usul. Ini akhirnya Nabi Khadir mengatakan, qala, berkata Nabi Khadir, hadza, ini firaqu baini wa bainik, perpisahan antara diriku dan kamu. Langsung aja. Memang ini pun juga tidak boleh. Lupa itu juga dihitung. Nah, sudah 3 kali. Lupa, ingkar, usul. Masya Allah. Tidak boleh lalai. Nanti akhir betul-betul konsentrasi. Nggak boleh lalai.
Nah kalau lupa Pak, kenapa nggak masuk kelas? Lupa, saya kira libur. Lalu nggak boleh, tetap alfa. Tetap alfa, nggak bisa. Hadza ini firaqu baini, perpisahan di antara diriku wa bainika dan dirimu. Saunabiuka, aku akan terangkan kepada kamu bitakwil lima, dengan takwilnya perkara lam tastati, yang kamu tidak mampu alaihi, atas perkara itu. Sabrun, sabar. Amasafina kata, gitulah tertib-tertibnya orang itu berguru. Kalau orang itu berguru kayak tertibnya Nabi Musa ini, wah, Masya Allah, pasti pulang itu membawa faedah. Tapi jarang orang yang mampu seperti itu. Kalau seumpama semua yaitu arahan-arahan di pondok itu diamalkan semua, dan larangan-larangan yang ada di pondok itu betul-betul itu ditinggalkan semua, ya pulang itu ya pasti membawa faedah, membawa ilmu. Tapi yang seperti ini jarang orang sekali. Yang seperti itu. Itulah kenapa tidak semua orang itu bisa ngaji, tidak semua orang ngaji itu faham. Tidak semua orang ngaji itu faham. Ilmu itu belajar, ta'lim, belajar. Setelah belajar itu amal, Tuhan. Jadi runtutannya manusia itu dapat agama ini dimulai dari dakwah. Ketika ada dakwah, wa ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, terus ada iman. Setelah dakwah kemudian ada iman. Setelah iman nanti itu terus dikasih ilmu. Setelah iman itu dikuatkan imannya dulu supaya yaitu membantu dakwahnya Nabi. Setelah kuatnya imannya jadi orang takwa. Setelah jadi orang takwa, begitu datang perintah dari Allah maka siap mengamalkan. Ketika sudah pengen mengamalkan perintah Allah maka butuh ilmu. Maka dari situ sama belajar agama. Belajar agama niatnya adalah untuk amalkan perintah Allah. Ini ada perintah sholat, tetapi belum tahu tata caranya sholat, mondok dulu itu untuk belajar sholat. Jadi belajar sholat untuk sholat. Maka begitu dapat ilmu terus amal. Begitu amal, semuanya ilmu mesti diamalkan. Wong tanah ilmu yang latar belakangnya itu karena pengen amal dari awal. Itu cari ilmunya itu pengen amal, maka semua ilmunya diamalkan. Begitu semua ilmu diamalkan maka tumbuh buah. Buahnya itu adalah akhlak yang baik. Buahnya adalah akhlak yang baik. Nah, sehingga baik akhlaknya dengan Allah, dengan utusannya Allah, dengan seluruh umat Islam. Ya, itulah ad-dinu an-nasihah liman lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihi. Khidmat itu. Jadi manusia ini mulanya itu dari dakwah. Agama ini dari dakwah. Dari dakwah itulah akhirnya dia taklim. Makanya taklim ini belum selesai. Taklim ini maksudnya adalah untuk amal dan untuk didakwahkan. Kalau orang taklim tidak amal, tidak mendakwahkan, nah itu masuk neraka bersama penyembah berhala. Seperti itu. Maka berbahaya orang punya ilmu tidak amalkan. Isinya Al-Quran ini adalah itab atau celaan kepada ulama-ulamanya Bani Israel. Mereka ini orang-orang yang baca kitab, tapi mereka tidak mau mengamalkan isi kitab itu dan tidak mau mendakwahkannya, bahkan menyembunyikan na'tur Rasul, sifat-sifat baginda Nabi. Mereka menyembunyikan. Mereka faham betul, begitu jelas bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, lebih jelas daripada kepada anaknya sendiri. Ini anakku.
Itu jelas gak? Orang tahu gak? Tahu gak orang itu? Ini anakku, jelas gak? Nah, mereka itu lebih jelas lagi, inilah Nabi akhir zaman. Lebih jelas. Saking jelasnya apa yang ada dalam kitab mereka itu. Begitu melihat saja mereka tahu, ya ini ya Nabi akhir zaman. Tidak berselisih sama sekali, tapi mereka menyembunyikannya. Itu orang-orang ulama-ulama dulu itu, ulama su', jadi namanya ulama su', menyembunyikan ilmu-ilmu agama. Akhirnya apa? Isinya Al-Quran itu hanyalah celaan kepada mereka semuanya. Al-Fatihah.